Welcome back to my channel with me, Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Miss Aini. Today, I'm going to explain about present perfect tense. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari tenses yang akan kalian pelajari, yaitu mengenai present perfect tense. Di dalam video ini nanti akan saya bagi menjadi 4 poin yang terpenting. Yang pertama adalah the definition atau definisi pengertian dari present perfect tense. Yang kedua adalah function atau fungsi dari present perfect tense. Yang ketiga form atau bentuk rumus dari present perfect tense. Dan yang terakhir adalah time signal atau penanda waktu yang digunakan di dalam present perfect tense. Ini adalah skemanya. Yang pertama ini judulnya present perfect tense. Yang pertama yang kita jelaskan adalah definition, kemudian function, form atau rumus, dan yang terakhir adalah time signal atau penanda waktu. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah the definition of present perfect tense. Jadi pengertian dari present perfect tense itu seperti apa? The present perfect tense is a verb tense which is used to show that an action has taken place once or many times before now. Jadi present perfect tense ini adalah suatu tindakan yang sudah dimulai pada masa lalu ataupun suatu kejadian pada masa sebelum sekarang. Or it is used to describe an action or situation that started in the past and continue in the present. Atau suatu kegiatan tersebut dimulai pada masa lampau dan itu masih ada kelanjutan atau berlanjut sampai sekarang, atau kejadian itu sudah dimulai pada masa lalu dan sudah selesai di waktu tertentu dan efeknya berlanjut sampai sekarang. Pembahasan yang kedua adalah the function of simple perfect tense. Jadi yang kedua adalah fungsi dari present perfect tense itu seperti apa? Fungsinya yang pertama adalah the experience, itu untuk menunjukkan atau menjelaskan tentang pengalaman dari suatu hal atau pengalaman dari kejadian tertentu. Contohnya, I have been to France. Saya pernah pergi ke Perancis. Jadi dia pernah pergi ke Perancis dan sekarang tidak ke Perancis, tetapi efeknya dia masih punya pengalaman tentang Perancis seperti apa. Contoh yang kedua adalah John has studied 2 foreign languages. John telah belajar 2 bahasa asing. Jadi dia mempelajari bahasa asing itu sudah selesai dan sekarang masih punya efeknya. Jadi fungsi yang pertama adalah digunakan untuk menunjukkan pengalaman dari seseorang. Kemudian fungsi yang kedua adalah change over time. Jadi untuk menunjukkan suatu perubahan tertentu. Sebenarnya kita semuanya juga tahu antara waktu satu dengan waktu yang lain, periode satu dengan periode yang lain pasti adanya perubahan. Jadi fungsi yang kedua ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya terjadi perubahan terhadap suatu hal atau adanya perubahan di dalam periode waktu tertentu. Contohnya, you have grown since the last time I saw you. Kamu telah berubah, kamu telah tumbuh sejak saya bertemu kamu di akhir, atau sejak saya terakhir bertemu kamu, kamu sudah mengalami pertumbuhan atau perubahan. Maka di sini ada you have grown, kamu telah tumbuh, kamu telah berkembang, kamu mengalami perubahan sejak terakhir saya bertemu kamu, sejak terakhir saya melihatmu. Jadi itu 2 fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama adalah pengalaman, untuk menunjukkan pengalaman. Fungsi yang kedua adalah untuk menunjukkan adanya perubahan waktu atau perubahan periode tertentu. Fungsi yang ketiga adalah to show accomplishment. Jadi untuk menunjukkan suatu prestasi yang sudah kita dapatkan atau sudah didapatkan oleh seseorang. Contohnya, our son has learned how to read. Anak laki-laki kita telah belajar bagaimana cara membaca. Jadi di situ dia menunjukkan bahwasanya anaknya itu sudah belajar tentang cara membaca. Jadi prestasi yang sudah dia dapatkan adalah dia sudah belajar membaca. Kemudian fungsi yang keempat adalah an incomplete action you are expecting. Jadi suatu harapan, tetapi harapan itu tidaklah lengkap. Jadi dia itu masih menunggu suatu hal itu terjadi, tetapi kenyataannya belum terjadi. Contohnya, James hasn't finished his homework yet.
James tersebut belum menyelesaikan tugasnya. Jadi dia sebenarnya mengharapkan bahwasanya James menyelesaikan tugasnya, tapi kenyataan harapan itu belumlah lengkap atau harapan itu belum ada kenyataannya. Jadi fungsi yang ketiga adalah untuk menunjukkan suatu prestasi, kemudian fungsi yang keempat adalah untuk menunjukkan suatu pengharapan bahwasanya pekerjaan itu diselesaikan tetapi nyatanya belum terrealisasi. Fungsi yang kelima adalah multiple action at different time. Jadi tindakan yang banyak atau beberapa tindakan pada waktu-waktu yang berbeda. Contohnya, I have had 4 quizzes and 5 tests so far this semester. Jadi sejauh ini dalam satu semester ini saya telah menjalankan 4 quizzes, 4 quiz dan juga 5 tes selama satu semester ini. Jadi di situ ada beberapa kegiatan, beberapa pekerjaan yang telah dilakukan pada masa lalu dan itu ditunjukkan dalam multiple action at different time. Jadi waktunya itu berbeda-beda. Di dalam rumus yang ketiga yang kita bahas ini, tentunya kalian masih ingat semuanya bahwasanya kalimat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kalimat verbal, kalimat yang predikatnya itu berupa kata kerja. Kemudian yang kedua adalah kalimat nominal, kalimat yang predikatnya itu bukan kata kerja. Nah, di sini ada 2, yaitu yang pertama verbal dan yang kedua adalah nominal ataupun bentuknya dalam bentuk nominal. Sekarang kita akan membahas dulu kalimat verbal seperti apa. Sekarang yang kita bahas adalah rumus yang digunakan di dalam present perfect tense. Jadi rumusnya ini sama seperti tenses sebelumnya. Di situ ada yang namanya positif atau afirmatif, kemudian negatif, dan yang terakhir adalah interrogatif atau kata tanya. Bisa juga diartikan dengan seperti ini, plus atau positif, kemudian min negatif, kemudian interrogatif atau kata tanya. Sekarang kita lihat rumusnya untuk rumus positif dulu. Jadi untuk rumus positif adalah subject plus have atau has plus verb 3 plus object. Ini saya garis di sini ya, saya kasih kotak. Jadi ini rumus yang pertama adalah subject plus have atau has plus verb 3 plus object. Jadi inti dari present perfect tense itu yang perlu kalian ingat adalah rumusnya di sini. Ada have, has plus verb 3 atau past participle. Contohnya, they have lived in Jakarta a long time. Mereka telah tinggal di Jakarta dalam waktu yang lama. Coba kita cek. They sebagai subjek, have, di sini lived bentuk ketiga atau verb 3, kemudian in Jakarta keterangan atau adverb of place, sama a long time adverb of time. Keterangan waktu sama keterangan tempat. Selanjutnya bentuk negatif, rumusnya subject plus have, has plus not. Karena negatif yang perlu kalian ingat ketika negatif itu pasti ada tandanya not. Subject plus have, has plus not plus verb 3 plus object. Jadi ini saya garis lagi. Jadi subject plus have atau has plus not plus verb 3 plus object. Sekarang kita lihat contohnya. They have not lived in Jakarta a long time. Mereka tidak tinggal di Jakarta beberapa waktu. Di sini kita lihat dulu, they subject, have ini sama, have, not ini juga not, lived bentuk ketiga in Jakarta, adverb of place, kemudian a long time adalah adverb of time. Kemudian untuk rumus interrogatif, jadi rumus interrogatifnya have atau has-nya ditaruh paling depan. Have, has plus subject plus verb 3 plus object or adverb keterangan. Sekarang ini saya garis. Jadi untuk rumus interrogatif atau kata tanya, have-nya ditaruh depan karena ini sebagai menandakan sebuah kata tanya yang punya arti apakah, plus subject plus verb 3 plus object. Contohnya, have they lived in Jakarta a long time? Apakah, akankah, atau telahkah mereka tinggal di Jakarta waktu yang lama? Jikalau iya, dia menjawab yes, they have. No, they have not.
Jadi untuk rumusnya, rumus positif, negatif, interrogatif adalah seperti ini. Saya ulangi lagi. Untuk rumus positifnya adalah subjek plus have or has plus verb 3 plus object. Untuk negatifnya adalah subjek plus have or has plus not plus verb 3 plus object. Kemudian untuk interrogatif, kata tanya have or has plus subjek plus verb 3 plus object. Nah, sekarang yang perlu saya jelaskan, kenapa di sini ada kata-kata have or has. Tentunya have itu miliknya siapa, has miliknya siapa. Sekarang saya kasih di sini, di dalam kotak sini aja untuk mempersingkat tempat. Jadi have itu digunakan untuk, kalau saya mengingat untuk kalian biar kalian lebih mudah, itu have digunakan untuk you, they. Jadi digunakan untuk I, you, they, we. You, they itu menggunakan have. I, you, we, they. You, they, we. Kemudian di sini untuk has digunakan untuk he, she, it. Jadi have digunakan untuk I, you, they, we atau you, they, we, sedangkan has digunakan untuk he, she, it. Sekarang kita lihat contohnya tadi di sini they. Maka they di sini menggunakan have karena they. Kalau di sini kalian ganti dengan he, maka digunakan has. He has lived. Kayak gitu. Jadi umpama di sini kalian see diganti she, maka di sini juga she has lived in Jakarta a long time. Jadi saya ulangi lagi, penggunaan have atau has ketika menggunakan have itu untuk subjek I, you, they atau I, you, they, we. Sedangkan has digunakan untuk subjek he, she, it. Selanjutnya untuk bentuk nominal atau predikatnya bukan kata kerja yang biasanya itu bisa predikatnya dari kata sifat, kata keterangan, atau kata ora, atau kata benda tertentu. Itu masuknya di dalam kalimat nominal. Rumusnya adalah yang pertama subjek atau positif, subjek plus have or has plus been plus 3C atau 3C itu adalah komplement pelengkap. Kalian ingat di sini ada tambahan been-nya sebagai pengganti dari to be yang bentuk ketiga atau past participle. Jadi rumusnya ini saya kasih kotak lagi. Ini rumusnya subject plus have or has plus been plus 3C. Contohnya, he has been here since he studied English here. Dia telah berada di sini sejak dia belajar bahasa Inggris di sini. Jadi di sini ada he has been here. He-nya sebagai subjek, has-nya have atau has tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di sini been, here di sini maksudnya adalah 3C atau kata keterangan waktu, kata keterangan tempat di sini. Kemudian untuk negatifnya, subject plus have or has plus not plus been plus 3C. Contohnya, he have not been here since he studied English here. Dia telah berada di sini atau sudah berada di sini mulai atau sejak dia belajar bahasa Inggris. Kemudian untuk kata tanya, ini tadi belum saya kasih kolom, saya kasih kolom dulu, ini rumusnya. Kemudian untuk interrogatif kata tanya rumusnya sama, ini juga saya kasih kolom atau kotak lagi di sini. Jadi kata tanya have atau has didahulukan, kemudian plus been plus 3C. Have or has plus subjek, ini belum ada subjeknya ya, dikasih subjek plus been plus 3C. Jadi contohnya, has he been here since he studied English here? Apakah dia sudah berada di sini sejak dia belajar bahasa Inggris? Jadi saya ulangi lagi. Untuk rumus bentuk nominal, rumus positifnya adalah subjek plus have or has plus been plus 3C. Kemudian untuk negatifnya subjek plus have or has plus not plus been plus 3C. Dan yang terakhir interrogatifnya adalah have or has plus subjek. Ini tadi kurang subjek ya, ini sudah saya kasih subjek plus been plus 3C. Ini adalah rumus untuk bentuk nominal dari present perfect tense.
Pembahasan yang terakhir adalah mengenai time signal atau penanda waktu yang bisa digunakan di dalam present perfect tense. Yang pertama adalah since plus part time, biasanya since 3 years atau sejak 3 tahun yang lalu. Dan yang kedua adalah for plus period time. For itu artinya selama beberapa waktu. Kemudian kalian bisa menggunakan so far, until now, atau up to present, artinya sampai saat ini. Kemudian ever since, sejak saat itu, all day, all night, sepanjang waktu, sepanjang malam, all my life, atau sepanjang kehidupan saya, atau recently, baru-baru ini, lately, akhir-akhir ini, never, tidak pernah, sama just, baru saja. Ini semuanya bisa kalian gunakan di dalam menunjukkan waktu dari present perfect tense. Nah, itu tadi video saya mengenai present perfect tense yang sudah saya jelaskan mulai dari definition atau pengertian dari present perfect tense, kemudian function, fungsi, dan juga rumus, dan yang terakhir adalah ini time signal atau penanda waktu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share di seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.